silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi. Shalom. Saudara yang saya kasihi, kita terus berdoa bagi bangsa dan negara kita di masa pandemik ini. Baik Jawa, Bali, bahkan Medan, daerah-daerah lainnya kita doakan. Kita percaya bahwa Tuhan kita lebih besar daripada virus corona. Amin. Bahwa kita akan bisa melewati masa pandemi ini dengan pertolongan Tuhan. Bangsa dan negara kita dibela Tuhan. Tuhan pasti akan membela anak-anaknya. Kita berdoa, bagian kita prokes, bagian kita beriman, bagian kita berserah ke Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak sama kita hari-hari ini, selagi masih ada kesempatan, mari kita lebih dekat kepada Tuhan. Yakobus 4:14 berkata, tidak seorang pun tahu apa yang terjadi hari esok. Tidak ada yang tahu. Di tema kita 2021 ini adalah membangun karakter ilahi. Saya rindu sepanjang 2021 diizinkan Tuhan kita hidup di tengah-tengah tekanan pandemik. Kita membangun karakter di dalam diri kita semakin serupa dengan Kristus. Baik pikiran kita, perkataan kita, perasaan kita. Itu yang paling mulia. Tujuan yang paling mulia adalah bukan kaya, bukan menjadi orang terkenal, bukan jemaat yang banyak, jemaat gedung gereja besar, tetapi yang paling mulia di hadapan Tuhan, kalau di hatimu ada kerinduan, aku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memuliakan namamu, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memuliakan namamu. Di bulan Juli kita berbicara mendengar firman Tuhan selama Juli, karakter ilahi dalam pekerjaan. Lewat pekerjaan kita terbangun karakter kita. Kalau di bulan Juni, karakter ilahi dibangun dalam keluarga kita. Bahkan bisa dibilang karakter anak-anak dimulai dari keluarga. Pada minggu ini kita belajar bagaimana kita menjadi orang yang berintegritas dalam pekerjaan. Bagaimana kita menjadi orang yang dapat dipercaya dalam pekerjaan. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Daud. Yang pertama adalah setia kepada tugas, walaupun tugasnya remeh. Setia kepada tugas, walaupun nampaknya tugasnya tidak kelihatan orang. Setia kepada tugas, walaupun tugasnya nampaknya kecil. Itu yang dilakukan oleh Daud. Dalam 1 Samuel 17 ayat yang kelima. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Ayat ini jelas berkata Daud setiap pulang bermain musik. Jadi kalau Saul itu ada roh yang ingin merasuk dia, lewat musik yang dimainkan oleh Daud, dia mengalami kuasa Tuhan, dia mengalami kelepasan. Walaupun dia dekat dengan seorang raja, walaupun dia ada tugasnya yang besar, yang mulia, yang baik, yang kelihatan, tetapi ada tugas di luar itu, yaitu dia mengembalakan domba-dombanya. Sesudah dia pulang dari tempat Saul, dia mengembalakan domba-dombanya 2 atau 3 ekor. Sering sekali kita melihat orang itu adalah dari sudut, orang itu berhasil, orang itu menjadi orang hebat. Daud kita lihat berhasil mengalahkan musuhnya. Daud berhasil menjadi seorang raja yang luar biasa. Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan laksa-laksa.
yang membuat kecemburuan di hati Saul. Tetapi janganlah kita melihat Daud itu dari sisi keberhasilannya aja. Lihatlah Daud dari sisi bagaimana dia diproses. Dia setia mengembalakan domba-domba. Dia setia mengembalakan 2-3 ekor domba yang kelihatannya kecil. Saya mengajak semua kita ibu-ibu, setialah engkau membesarkan anak-anakmu. Suatu waktu mungkin anakmu bisa jadi Presiden Republik Indonesia. Suatu waktu nanti anakmu mungkin bisa menjadi anggota dewan. Suatu waktu nanti anakmu bisa menjadi seorang yang berpengaruh luar biasa. Mungkin kita lihat kita ini, ibu-ibu sebagai IRT, ibu rumah tangga, kelihatan biasa-biasa. Ketika ditanya orang apa kerjaan, mungkin ada yang menjawab, saya manajer, saya owner big business, saya menjadi pengusaha besar, import, export. Kemudian mungkin ada seorang ibu ketika ditanya apa kerjaannya, agak malu-malu, dia berkata, IRT, ibu rumah tangga. Tahukah ibu, di mata Tuhan pekerjaanmu itu sangat mulia. Begitulah Maria bagaimana membesarkan Yesus pada masa kecilnya. Bahwa pekerjaanmu sebagai ibu rumah tangga, bangun jam 2 pagi ketika dia nangis, memberikan air susu ibu, kemudian membesarkan dia dengan terama dan tabah, dengan segala, mungkin dinding rumah dicoret-coretnya, mungkin banyak permainan yang dibuat dia menjadi ribut. Ibu tabah memberikan dia minuman susu, ibu tabah memberikan dia makanan, hal-hal kecil. Lukas 16 ayat yang ke-10 itu jelas berkata, setialah perkara yang kecil, maka Tuhan percayakan kepadamu perkara yang besar. Setialah kepada perkara-perkara yang kecil. Di pandemi ini mungkin kita berpikir, apa yang bisa kulakukan? Apa yang bisa kuperbuat? Perbuatlah sesuatu yang mungkin tidak kelihatan, tetapi kalau itu engkau kerjakan dengan setia, saya percaya janji Tuhan iya dan amin. Orang yang setia perkara kecil akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Tuhan akan percayakan kepada ibu-ibu perkara-perkara yang besar. Tidak usah jauh-jauh kalau kita lihat contoh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Bukanlah langsung menjadi presiden. Dulunya pengusaha tangkayu, perabotan-perabotan, dari kecil-kecilan. Bahkan kalau kita ikuti ke atas, dia lahir di tempat yang susah, yang miskin. Bahkan ada sungai di Solo tempat dia bermain dengan teman-temannya. Makanya ketika dia jadi presiden, dia mencari tempat itu. Dia mencari teman-teman yang masih ada bermain-main di tempat itu. Dia tidak terbayang menjadi seorang presiden. Tetapi dia setia mengerjakan usaha yang kecil, usaha yang kecil. Ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin di usaha pandemi ini, mungkin kebingungan, apa yang bisa kukerjakan? Kita pengkhotbah tadi dikatakan, apa yang di tanganmu, kerjakanlah dengan sekuat tenagamu. Kolose 3:23, kerjakanlah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Coba katakan sama-sama, apa yang di tangan saya, 1, 2 ya. Saya kerjakan dengan sekuat tenaga. Amin. Mungkin engkau jadi seorang anak sekolah, belajarlah sungguh-sungguh. Mungkin engkau menjadi seorang pekerja di karyawan, mungkin angkat beras di toko, kerjakanlah sungguh-sungguh. Saya di masa pandemi ini suka melihat YouTube motivasi. Selain khotbah, pujian penyembahan, motivasi. Beberapa orang yang saya lihat, orang-orang yang sangat-sangat tidak dipandang, sangat-sangat rendah pekerjaannya. Mantan TKI, tetapi dia bisa membangun seperti sejenis Alfamart, Indomart, namanya Sisi Mart. Dia bisa membangun sampai begitu. Sekarang ini jumlahnya kalau nggak salah 12. Dia punya target 500. Dari seorang karyawan yang pernah ditangkap di Malaysia karena ilegal. Kemudian dia kembali ke Indonesia, dia mencoba bisnis 47 kali gagal, tapi dia bangkit dan dia berhasil. Saya percaya bahwa kegagalan adalah guru yang terbaik. Satu lagu yang penting kita lakukan, jangan pernah menyerah di masa pandemik ini. Ku tak akan menyerah
kepada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, hatiku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana, tak akan menyerah. Bilang sebelahnya, jangan pernah menyerah ya. Bilang sebelahnya. Amin. Mungkin pernikahanmu berat, jangan pernah menyerah. Ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin keluargamu susah, berat, jangan pernah menyerah. Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28 bilang seperti itu. Saya percaya di balik masa pandemi ini juga ada kebaikan Tuhan. Tuhan hanya bilang dalam kitab Amsal, selagi engkau tidak menyerah, selagi engkau semangat, engkau bisa melewati badai ini. Salah satu tipuan iblis adalah membuat banyak orang sekarang putus asa. Jangan fokus terus kepada virus coronanya. Bagian kita lakukan prokes, beriman, jaga kesehatan, cukup tidur, berolahraga, berjemur, makan vitamin, tapi selebihnya adalah percaya kepada kekuatan Tuhan. Lebih banyak fokus kepada rencana Tuhan. Saudara, saya mengajak sama kita, setialah ibu perkara-perkara kecil yang tidak kelihatan. Setialah ibu di dalam mengerjakan usahamu, mungkin melalui online, mungkin viewersnya mungkin baru sedikit. Setia aja. Apa yang di tanganmu kerjakan dengan segenap hati. Alkitab berkata kalau kita mengandalkan Tuhan, kita diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan ketika engkau tidak sanggup. Tuhan sanggup menyediakan ketika engkau menyerah. Ketika engkau menyerah, Tuhan tidak pernah menyerah kepadamu. Ketika engkau putus asa, Tuhan tidak putus asa kepadamu. Ketika kita kehilangan cara, Tuhan tidak kehilangan cara. Banyak cara Tuhan menolong kita. Oleh karena itu kita terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Saya mengajak sama kita, bagian kita adalah setia mengerjakan apa yang ada. Itu yang dibuat oleh Daud, mengembalakan domba-dombanya. Sampai abang-abangnya agak merendahkan dia. Ngapain kau kemari melihat kami perang ya? Engkau melihat kami perang dengan Goliat ya? Apakah kau sudah kasih makan domba-domba itu, 2-3 ekor itu? Ngapain kemari? Tapi lihat, Goliat dikalahkan oleh namanya Daud. Daud yang setia mengembalakan domba-domba, tetapi Tuhan pakai mengalahkan Goliat yang luar biasa. Semua orang Filistin cemas ketika Goliat pagi dan sore datang untuk memberikan kepada mereka ketakutan, memberikan mereka kecemasan, dan berkata, siapa yang berani maju kepada saya 1 lawan 1, saya akan hadapi. Kalau kami kalah, bangsa kami akan menjadi budak kalian. Kalau kalian kalah Israel, kalian menjadi budak kami. Semuanya ketakutan. Tetapi ada seorang yang mengembalakan domba yang tidak diperhitungkan abang-abangnya, yang dianggap rendah, yang dianggap remeh, yang dianggap kecil, yang dianggap tidak ada apa-apanya. Kemudian dia datang membawa makanan untuk abang-abangnya. Semua orang ketakutan. Dia mendengar kalimat Goliat menghina Allah Israel. Kemudian dia berkata, saya berani menghadapi dia. Bersama Allah yang hidup, saya berani menghadapi dia. Kedengaran di telinga Saul dan dipanggillah dia. Dan dia melawan Goliat yang besar. Daud yang kecil badannya, tapi rohnya yang besar luar biasa. Tapi lihat, dengan satu batu alih-alih kemudian dia tancapkan ke jidatnya, ke Goliat. Goliat jatuh. Tahukah saudara, Tuhan melihat hati Daud yang setia perkara-perkara kecil. Dia hatinya melekat kepada Tuhan. Tuhan gak langsung promosikan kita dengan perkara besar. Ada banyak di ruangan ini mungkin gak siap dengan promosi yang besar. Karena ada orang kalau diberikan promosi yang besar, kaya, pejabat, direktur, langsung sombong. Langsung lain jalannya, langsung lain cara bicaranya. Gak siap untuk kaya.
langsung punya simpanan perempuan, langsung selingkuh karena dia banyak uangnya. Banyak orang gak siap kaya. Bukan orang gak siap miskin saja, tapi banyak orang gak siap sukses, gak siap kaya. Ketika ada uang, dia lupa Tuhan. Ketika ada uang, dia mulai memikirkan dunia ini. Saya mengajak kita semua sama-sama, setialah dengan perkara-perkara kecil. Ibu doakan anakmu setia, mungkin gak ada uang saat ini. Apa yang bisa kau kerjakan? Maaf, mungkin ibu mencuci pakaian orang lain. Saya tahu ada jemaat kita seperti itu pekerjaannya. Pergi pagi, pulang siang, mencuci. Mengepel, mungkin nampaknya sepele, tapi kerjakan untuk kemuliaan Tuhan, bukan mengerjakan untuk uang. Kalau orang bertanya kepadamu, untuk apa engkau bekerja? Katakanlah untuk memuliakan Tuhan. Kalau ada orang bertanya kepadamu, untuk apa engkau pergi ke kantor? Untuk apa engkau jualan? Untuk memuliakan nama Tuhan. Artinya apa? Lewat pekerjaanmu, nama Tuhan dipermuliakan. Lewat pekerjaanmu orang lain diberkati. Lewat pekerjaanmu jiwa-jiwa dimenangkan. Lewat pekerjaanmu orang yang lain diselamatkan. Jangan bekerja untuk uang. Pekerjaan yang paling rendah di mata Tuhan, bekerja untuk uang. Bekerjalah untuk Tuhan, maka Tuhan memelihara hidupmu. Kalau saya khotbah untuk uang, terlalu rendah, terlalu hina. Tapi kalau kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, percayalah, engkau melakukannya dengan penuh semangat dan sukacita. Bahkan ibu, istri, hormati suamimu karena engkau memuliakan Tuhan. Mungkin engkau berkata, enggak layak suami kini dihormati, layaknya masuk penjara, layaknya ini digantung, layaknya ini dikasih pukulan. Tidak, Bu. Hormati suamimu walaupun bengis. Hormati suamimu walaupun ngorok. Hormati suamimu walaupun dia mungkin nggak menghasilkan uang. Hormati suamimu walaupun dia stroke. Hormati suamimu walaupun dia hanya tinggal duduk di tempat tidur. Ketika engkau menghormati suami, engkau menghormati Tuhan. Suami, bapak, kasihi istrimu. Ketika istrimu mungkin nampaknya merepet terus pagi, siang, dan malam, buat ajalah itu tanda dia masih hidup. Amin. Tandanya istrimu masih hidup, ada suaranya, masih hidup dia, puji Tuhan. Takutlah kalau istrimu tiba-tiba seharian diam terus. Jangan-jangan dia sudah dipanggil Tuhan. Nggak apa-apa. Saudara, ketika dia mungkin merepet-repet atau ada kesalahannya, kasihi dia. Saya mengasihi istriku karena aku mengasihi Tuhan. Saya mengasihi istriku bukan karena dia sempurna. Dengan segala kekurangannya, kelemahannya, saya tetap mengasihi dia karena aku mengasihi Tuhan. Karena apa yang kuberikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya mengasihi anak-anak, saya mengasihi jemaat, saya mengasihi sesama karena saya takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Kita nggak ada yang sempurna. Kalau itu yang ada padamu, engkau akan dipakai luar biasa. Yang kedua adalah setia mengabdi. Walaupun kepada majikanmu yang bengis, jangan gosipi dia. Jangan hendak membalas dia. Jangan hendak untuk menghancurkan dia. Saya belajar dari Daud dalam 1 Samuel 24 ayat 5 sampai 8. Saya tidak membacakan semuanya, saya hanya terangkan kepada saudara bagaimana Daud sebenarnya dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Karena muncul rasa kecemburuan daripada Saul, karena banyak wanita-wanita membanding-bandingkan antara Saul dengan Daud. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Wah, itu panas hati si Saul. Dan dia tahu ini bakal jadi raja. Dia muncul kecemburuannya dan ingin membunuh Daud. Berkali-kali dia mau ingin membunuh Daud. Nah, ini wanita-wanita, istri-istri, jangan suka bandingkan suamimu dengan suami orang lain. Jangan kau lihat suamimu, wah suamiku ini one pack, suaminya orang lain sisip. Syukuri aja lah masih ada perutnya. Amin. Saya mau katakan bukan bela diri ya, bukan bela diri. Tapi saya mau katakan jangan bandingkan istrimu dengan istri orang lain. Paling tidak enak itu dibanding-bandingkan. Jangan bandingkan anakmu pertama dengan anak kedua.
Jangan bandingkan anakmu dengan anak orang lain. Jangan. Dibandingkan itu menyakitkan. Setiap manusia itu unik. Setiap manusia itu berbeda. Sidik jari kita aja beda. Jangan bandingkan suamimu dengan suami orang lain. Ini yang membuat Saul cemburu dan marah. Enak kali ya menjadi suami seperti orang itu. Kalau engkau dekat, lebih parah dia. Dari luar aja engkau melihat istri orang lebih baik. Dari luar aja engkau melihat suami orang lain lebih baik. Engkau masuk lebih dekat, engkau akan cium baunya. Selalu rumput tetangga lebih hijau kita lihat. Tetapi kalau kita lebih dekat, ternyata tidak. Saya percaya suamimu yang sekarang adalah yang terbaik yang diberikan Tuhan kepadamu. Istrimu yang sekarang adalah istri yang terbaik yang diberikan Tuhan kepadamu. Anak-anakmu sekarang adalah anak-anakmu yang terbaik untuk bagimu. Dan seluruh apa yang dipercayakan Tuhan kepadamu adalah Tuhan gak salah tempat di mana engkau lahirkan. Daud mau dibunuh oleh Saul berkali-kali. Tapi ketika Daud punya kesempatan ambil pedang dan mau membunuh Saul, tapi dia gak lakukan. Itu ayat ini. Kalau saudara baca, dia nggak lakukan itu. Dia hanya potong puncak jubah daripada Saul. Jadi ketika Saul mengejar-ngejar dia ke gunung, ke bukit, kemudian dia bawa pasukan 3.000 orang mengejar Daud. Daud dan pasukannya berondok dalam gua. Berondok dalam gua, anggap aja ini guanya. Masuk mereka dalam gua. Daud dan anggotanya, tiba-tiba Saul ketika ngejar di bukit dengan membawa 3.000 tentara, sakit perutnya. Alias dia mau BAB. Sakit perut. Mau BAB. Kemana pergi? Dia nggak bawa toilet berjalan. Kalau di kampung kami dulu ada toilet berjalan. Ngerti toilet berjalan di kampung? Toiletnya jalan-jalan. Sambil jalan BAB. Dan ada pembersihnya. Di kampung kami ya, kampung kami Huta-Huta, di Gurgur. Di Siantar sana, Simpang 2, ke arah Panetonga, masuk lagi ke atas, naik lagi ke atasnya. Dan di sana pada masa itu nggak ada jamban, jadi kami cukup aja di mana ada tanah, udah bisa selesai. Yang tertawa itu pelepasan. Jangan saling menghina sesama kita. Dan nggak usah kita bingung kemana pergi produksi ini. Sudah ada yang membersihkan itu. Departemen kebersihan. Tanpa dibayar dengan senang hati melakukannya. Si Saul udah sesak dia. Kemana pilih kemana? Paling gak enak itu salah satu adalah BAB. Tapi yang paling menyenangkan juga ketika dia keluar. Kenapa bahasanya jadi BAB ya? Memang kalau saya sudah membahas yang satu ini agak payah larinya. Banyak pengalamanku soal masalah ini. Banyak sekali cerita yang lucu-lucu masalah ini. Banyak sekali. Mau saya cerita masalah itu dah. Tadi si Daud ngintip di mana dia apa? Di mana dia berondok? Di gua bersama murid-murid. Tiba-tiba si Saul melihat ada gua. Dia masuk ke gua itu, nggak peduli lagi dia. Acin emang sakit sekali perut gini. Sudahlah, nggak peduli aku, pokoknya langsung jongkok dia. Pasukannya bilang, emang itu kisahnya, saya nggak tambahin. Pasukannya bilang sama si Daud, anggota-anggotanya, bos, mangsa bos, sikat, bayangkanlah. Lagi BAB kan lagi, biasanya orang BAB kan melamun itu, betul nggak? Melamun, tak kemana. Atau apa yang kau kerjakan ketika BAB? Paling pun pakai handphone. Biasanya baca koran atau melamun. Merawang-rawang kemana-mana. Ya asik gitu. Tiba-tiba, si Daud dipanasi oleh anggotanya. Bunuh bos, kesempatan bos. Oh iya pula, diambilnya pedang. Pertama dipotongnya puncak jubah. Nah, dia nggak tahu juga, nggak sadar dia. Mungkin lagi asik. Mungkin baru sesi 1, sesi 2 belum selesai. Atau bunyi yang keluar itu lebih kencang daripada potongan itu, nggak tahu. Selesai dia BAB, dia keluar dari gua. Ketika dia keluar dari gua, tiba-tiba Daud datang
dan berlutut. Dia berlutut kepada orang yang mau membunuhnya. Tuanku Raja, kenapa engkau mengejar aku dan mau membunuh aku? Tuanku Raja, kenapa engkau percaya dengan gosip-gosip orang lain? Aku hormat kepadamu, Tuanku Raja. Karena di dalam gua, si Daud, apakah itu anakku Daud? Ya Rajaku, aku Daud. Aku berterima kasih kepadamu Daud. Kau tidak bunuh aku. Nyawaku di tanganmu. Berjanjilah. Anak-anakku dan keluargaku kau jagai. Jangan hapus namaku dari keturunan kerajaan. Dan aku percaya engkau akan jadi raja yang luar biasa. Memimpin Israel. Lihat. Daud tetap menghormati rajanya yang bengis. Hormati suamimu walaupun bengis. Udah bengis, ngences lagi. Hormatilah dia. Hormatilah istrimu yang mungkin kelihatannya tidak kayak biola lagi, udah kayak bola bentuknya. Hormatilah dia. Hormatilah dia, jangan rendahkan. Ibu-ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengangkat si Daud adalah sikap hatinya yang mengabdi. Ketika engkau punya majikanmu di kantor bengis, hormatilah, jangan gosip dia. Jangan doakan kapan mati dia. Jangan doakan kenapa nggak dia kena COVID. Kenapa yang baik-baik ini kena? Jangan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Ibu-ibu yang jualan, beberapa jemaat kita ini banyak jualan di pasar, di pajak. Doakan mungkin orang-orang yang membeli anggap kau remeh. Yang ketika dia mungkin membeli tomat cabai langsung dia tunjukkan gelang-gelangnya. Berapa ini sekilo ya dah? Bunyi gelangnya 20 kering berapa? Kemudian kau merasa jadi pening, kepalamu oyong, jadi oyong gara-gara bunyi itu. Kemudian kau balas dendam, besoknya kau sewa dari Sambu. Kau taruh di kakimu, berapa gelang. Kemudian dia menawar berapa ini sekilo, baru kau jawab, ini 2.000 dan 3.000 dan 4.000. Nggak perlu kau balas kejahatan dengan kejahatan. Karena ada orang bangga dengan emasnya, bangga dengan hartanya. Bahkan beberapa orang-orang Batak kadang-kadang ketika acara meninggal pun bisa menunjukkan emasnya. Sambil dia mengandung, sambil dia nyanyi nangis. Kenapa kau mati Inang? Emasnya ini begini banyak. Kalau aku yang mati itu kupetamparkan tangannya karena terganggu matiku. Tapi dia tetap begini. Bahkan bangga tunjukkan emas, semuanya jangan direndahkan marga gultom. Ketika opung saya meninggal seperti itu kalimatnya, saya dengar persis. Jangan sampai direndahkan marga gultom. Ayo semua tunjukkan harta-hartanya. Yang kuning-kuning, bila perlu giginya jangan digosok, dikuning-kuningkan. Ibu-ibu juga kalau baru berlian, janganlah karena berlianmu tahan keker, langsung, iya kemana aja kata pergi ya dia. Nggak usah lah gini-gini, nggak usah. Nggak usah. Gak zamannya di masa pandemi ini menunjukkan kekayaan. Orang kaya justru banyak ketakutannya. Teman-temanku bilang, Pak Pendeta, orang kaya kali dia Pak, meninggal juga dia COVID Pak, di Surabaya Pak, di Binjai Pak. Semakin kau kaya hartamu di dunia ini, semakin kau takut dengan kematian. Semakin kau kaya di sorga, semakin kau tidak takut dengan kematian. Karena kematian adalah sudah dikalahkan Tuhan. Dan orang yang percaya dalam Yesus memperoleh hidup yang kekal. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah bagaimana kita mau mengaku dosa dan bertobat. Jadi Daud ini dalam kitab 2 Samuel 12 ayat 7 sampai 13, singkat cerita, Daud ini jujur dengan kegagalannya. Alkitab ini begitu jelas. Bukan ini 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 7 sampai 13. Poin yang ketiga, bahwa dikatakan Daud juga pernah melakukan tindakan jahat, menyuruh Uria berperang di depan. Awalnya adalah ketika dia mengintip mandi Batseba lagi mandi, dia naik ke loteng ke atas.
ke atas soto. Dia naik, harusnya dia berperang, harusnya dia bekerja. Tapi dia waktu itu naik ke atas loteng, kemudian dia melihat Bathsheba lagi mandi. Perhatikan bapak-bapak, kalau engkau banyak menganggur, pikiranmu bisa ke porno. Bapak-bapak, kalau engkau banyak menganggur, pikiranmu bisa ke seks terus. Dan bisa diperbudak oleh seks. Di zaman pandemi ini gak sedikit bapak-bapak terjebak dengan wanita-wanita yang menjual diri. Gak sedikit bapak-bapak yang terjebak dengan pornografi. Anak-anak muda juga. Karena di rumah kita bebas dengan internet. Tapi kalau itu kita lakukan, kita sedang membunuh diri kita sendiri. Saya mau katakan kepada saudara, jangan menganggur bapak-bapak, jangan menganggur. Ibu-ibu juga jangan menganggur. Ibu-ibu juga menganggur, masuk roh jahat. 7 kali lipat bisa masuk lebih parah. Jangan menganggur, aktif, baca Alkitab, berdoa, bekerja, menjaga anak, aktif. Jangan biarkan dirimu menganggur, kosong pikiranmu. Orang yang kosong pikiran bisa kerasukan. Tapi isi dengan firman Tuhan. Isi dengan kebenaran firman Tuhan. Isi dengan hal-hal yang baik, yang positif. Singkat cerita, dia tertarik dengan Bathsheba. Dia mulai buat ide, dia mau berselingkuh dengan Bathsheba. Saya mau ingatkan kepadamu juga, hati-hati dengan orang yang di rumahmu. Istri-istri, kalau ada laki-laki di rumahmu, anak-anak muda, atau anak-anak gadis sebaliknya. Kami sama Ibu Gembala tanamkan itu kepada orang yang di bawah kami. Hati-hati dengan orang siapa yang tinggal di rumahmu. Adik ipar pun bisa dimakan suami. Kalau udah otaknya penuh pornografi, adik ipar pun, jangankan adik ipar, pembantu atau adik ipar bisa dilakukannya. Kenapa? Karena dipenuhi dengan hal-hal yang negatif. Waspadai pernikahanmu. Jangan sembarangan meletakkan siapa di rumah. Apalagi suami, kebutuhan pertamanya seks yang bisa menimbulkan dia tergila-gila. Padahal seks itu adalah mulia di hadapan Tuhan. Tetapi sekarang ini banyak melakukannya jadi hal-hal yang tabu, cabul. Saya mengajak kita semua sama-sama menjaga pernikahan, menjaga kekudusan dalam hubungan suami istri. Jangan sampai jatuh. Daud akhirnya menyuruh suami Bathsheba berperang, namanya Uria. Mati di depan perang, ditombak. Ini sengaja, berarti dosa pertamanya membunuh Uria, suami daripada Bathsheba. Setelah itu dia menghampiri Bathsheba, dan kemudian dia punya anak dari Bathsheba. Dalam 7 hari anak itu mati. Dia berkabung berat. Ingat, upah dosa selalu ada. Tuhan mengampuni dosa kita, tapi upah dosa selalu ada, akibatnya selalu ada. Orang yang suka-suka melakukan hubungan seks bisa penyakit HIV, penyakit AIDS. Apakah dosanya diampuni? Betul. Seorang yang suka pakai narkoba bertobat, dosanya diampuni? Betul. Tetapi dia bisa penyakit AIDS, HIV. Saya mengajak kita semua seperti yang dilakukan oleh Daud ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan. Dia mengaku dan berkata, saya salah. Saya mau bertobat. Ampuni saya bersalah. Saul ketika ditegur oleh Nabi Samuel, dia nggak mau mengaku. Ketika dia merampas harta-harta orang Filistin, dia tidak mau mengaku. Dia banyak membela diri. Saya ajak kita semua, jangan bela diri. Kalau kita sudah salah, saya juga pernah salah. Saya jujur mengatakan, saya pernah salah. Saya pernah juga melihat wanita lebih daripada sekedar melihat. Saya pernah melakukan kesalahan dalam hal itu. Tapi saya mau katakan sama saudara, kita nggak ada yang sempurna semua. Ketika kita salah, ketika kita gagal, jangan jauh dari Tuhan. Tuhan justru dekat kepadamu. Tuhan tetap mengasihimu. Tuhan nggak peduli dengan kegagalan kesalahanmu. Karena dia berkata dalam kitab Yesaya pasal yang ke-1 ayat 18, kalau engkau datang kepada Tuhan, dosamu merah seperti kermiji, akan putih seperti salju, bulu domba. Saya mengajak sama kita seperti Daud mau berkata, ampuni saya. Hari ini saya mengajak kita semua berkata, Tuhan ampuni saya mau bertobat.
Saya mau berubah. Tidak sekedar mengaku dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jikalau kita mengaku dosa, kita disucikan dari segala dosa dan kejahatan kita. Jadi ketika datang kepada Tuhan, Tuhan tidak mengingatkan dosamu yang lalu, tapi Tuhan mengingatkan hidupmu bagaimana benar ke depan. Tuhan tidak mengintimidasimu dengan kesalahanmu yang lalu, tapi Tuhan menuntunmu kepada jalan yang benar. Jadi Tuhan tidak mengingat-ingat dosa masa lalumu. Dan tidak ada dosa yang tidak diampuni. Pulanglah ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda, dengan sukacita, karena Tuhan menyampaikan firman lewat saya, bukan untuk menuduh dosamu, tetapi membuat hidupmu lebih baik dan lebih benar ke depannya. Bangunlah hidupmu lebih benar, baik sesuai dengan firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Apapun dosa yang salah. Mungkin beberapa di antara kita yang sudah lebih terikat dengan pornografi, lihat handphone terus dengan pornografi. Saya mau katakan sama saudara, Tuhan mengasihimu, Tuhan mau melepaskanmu. Mungkin ada beberapa di antara saudara punya selingkuhan, saya nggak tahu. Atau mungkin kau anak gadis mengambil suami orang lain. Tidak kebetulan khotbah ini kau dengar, Tuhan mengasihimu. Kembalikan laki-laki itu yang tercecer itu kepada tempatnya. Kembalikan suami-suami yang lupa ingatan itu. Atau yang lagi terganggu jiwanya. Orang yang berselingkuh biasanya terganggu jiwanya. Percaya saya dulu. Kalau nggak terganggu jiwanya, dia nggak selingkuh. Anak-anak gadis, saya nggak tahu. Nggak kebetulan kalau saya menyampaikannya kepadamu. Pulangkan dia. Pulang dari gereja ini, bilang sama dia, Pak, maaf. Kok tahu pendeta itu? Untuk saya itu. Cukup WA, stop. Semua permainan gelap kita, selesai sampai di sini. Baliklah ke istrimu, balik ke anak-anakmu. Percayalah. Masa depan yang cerah, penuh harapan disediakan kepadamu. Masa depan yang luar biasa disediakan kepadamu. Tuhan memberikan masa depan yang luar biasa kepadamu. Amin. Anak-anak muda, mana tahu kau terlanjur mengambil istri orang lain. Sekarang ini sama-sama, 50-50. Yusuf lihat kenapa dia menang. Dia tidak mau menyentuh istri Potifar. Jangan. Belikan istri itu kepada yang punya. Percaya saya bilang. Tuhan di pihak yang benar. Kalau engkau berjalan jalan yang benar, Tuhan akan membela engkau. Amin. Tuhan mengasihimu. Selamat hari Minggu. Mari kita mengaku dosa. Tinggalkan kesalahan-kesalahan kita yang lama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak